Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gisela NPM 20032. Pada video kali ini saya akan menyampaikan 5 buah penjelasan tugas dari epidemiologi penyakit tidak menular, di mana soal yang pertama yaitu mengemukakan model hubungan kasual pada penyakit tidak menular. Model kasual pada penyakit tidak menular yang akan saya jelaskan di sini adalah metode klasik pure determinist model. Metode ini menggunakan konsep sebab akibat, di mana X adalah penyebab dan Y adalah akibat. Metode ini dapat digunakan apabila kondisi stabil. Hubungan sebab akibat terdiri dari dua kriteria. Yang pertama, kuasa spesifik, di mana apabila faktor X tersebut spesifik dan satu-satunya penyebab dari Y. Faktor Y disebut efek spesifik dan satu-satunya akibat dari X. Dilihat dari faktor X dinyatakan kuasa yang diperlukan jika semua perubahan pada Y selalu didahului perubahan pada X. Faktor X dinyatakan kuasa yang menentukan apabila setiap perubahan pada X pasti menginduksi perubahan pada Y. Hubungan sebab akibat tersebut diartikan secara spesifik untuk mengetahui hubungan antara suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu dengan suatu atau lebih faktor risiko yang diduga merupakan penyebabnya. Jadi, penyakit tidak menular ini pasti terjadi karena adanya kausal atau sebab akibat dari penyakit tidak menular tersebut. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, mengemukakan hubungan kasual model probabilistik pada penyakit tidak menular. Model probabilistik adalah model yang digunakan untuk memperkirakan hubungan yang diamati serta mempredikasikan hubungan pada tingkat populasi berdasarkan temuan pada sampel yang diamati. Penggunaan konsep ini hanya untuk mengekspresikan keterbatasan pengetahuan tentang proses kasual. Model probabilistik ini menggunakan konsep faktor risiko berbasis populasi. Masalah yang ditinjau pada model-model ini yaitu pengetahuan yang terbatas tentang penyakit tidak menular, keterbatasan dalam mengamati suatu penyakit, dan status perjalanan. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, mengemukakan dan menjelaskan faktor risiko penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman, termasuk penyakit kronis degeneratif antara lain penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, kanker, penyakit paru, dan lain-lain. Apabila faktor dan titik akhir dari penyakit tidak menular yang pertama, risiko melekat seperti umur, seks, keturunan. Faktor risiko perilaku. Faktor risiko perilaku yaitu tembakau, gizi, alkohol, aktivitas fisik, dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Faktor risiko atau penyakit antara lain yaitu hepatitis, diabetes, obesitas, hiperlipidemia, dan titik akhir dari penyakit ini adalah penyakit jantung koroner, stroke, diabetes komplit, penyakit pembuluh darah, kanker, penyakit paru obstruksi kronis. Faktor risiko perilaku didapat dari kebiasaan sehari-hari seperti merokok, kurang aktivitas, kurang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, serta mengkonsumsi alkohol. Kebiasaan ini yang berakibat pada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang timbul akibat pola hidup yang tidak sehat. Penyakit tidak menular dapat dikendalikan melalui pengaturan pola hidup, upaya promotif sebagai cara pendekatan dalam mengatasi penyakit tidak menular, dan mengendalikan faktor fisik. Permasalahan penyakit tidak menular merupakan tanggung jawab dari individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, mengemukakan dan menjelaskan kriteria operasional hubungan kasual pada penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu faktor risiko yang diamati tersebut harus ditemukan terlebih dahulu dari kejadian penyakit. Yang kedua yaitu faktor tersebut harus
secara statistik berhubungan dengan terjadinya penyakit atau frekuensi penyakit harus berada pada berbagai kategori atau nilai faktor tersebut. Yang ketiga yaitu asosiasi yang diamati atau disebabkan oleh berbagai sumber kesalahan seperti sampling error, kesalahan penelitian, dan adanya faktor penyebab lainnya. Selanjutnya itu soal terakhir, yaitu soal nomor 5, mengemukakan dan menjelaskan kriteria ideal hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Kekuatan asosiasi. Hubungan asosiasi yang sangat kuat antara suatu faktor dengan penyakit memungkinkan bersifat kausal. Spesifik hubungan mengacu pada konsep penyebab tunggal. Temporalitas, urutan waktu yang menyaratkan penyebab harus mendahului akibat. Derajat biologis, kekuatan hubungan meningkat sejalan peningkatan pajanan. Kemungkinan biologis, hubungan kausalitas penyakit dapat diterima dengan nalar. Keserasian, bukti suatu penyakit dan tidak bertentangan dengan pengetahuan. Bukti eksperimen, hubungan yang diperoleh dari studi eksperimen. Analogi, pembuatan ke arah pengambilan kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.